Jadi sepeda nggak apa-apa dan waktu itu aku cuma mikir gini, oke jatuh sepedanya akan waktu pas sudah jatuh aku langsung bangun karena kan mungkin adrenalinnya Iya. Masih tinggi Masih ya. tinggi. bisa pasti bisa gitu loh. Jadi pas bangun mau ngambil sepeda sama Marshall yang di sana, no, you cannot katanya gitu. Bicara spesifik cedera yang akut, apalagi ngomongin soal tadi ada patah tulang, memang sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah langsung ke rumah sakit. Oke. Nah, jadi yang penting lagi olahraga rutin tuh harus, tapi hati-hati jangan sampai cedera. Nah itu juga penting. Selamat pagi untuk para Real Food Fam, selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Oke, sebelumnya aku ingin menyapa dulu nih para Real Food Fam dimanapun kalian berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan juga bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih. Amin. Sebelumnya juga aku ingin perkenalkan diri, namaku Tikasha, aku seorang dokter umum, aku juga seorang content creator dan juga Real Food Fam pastinya. Nah, untuk Real Food Fam yang belum tahu, kali ini Realcast sudah masuk ke season kedua. Di mana di season kedua ini agak sedikit berbeda nih dengan season pertama. Di season kedua ini kita akan membahas berbagai topik seputar permasalahan kesehatan. Ataupun kita akan mendatangkan sosok-sosok inspiratif dari dunia kesehatan. Jadi untuk para Real Food Fam, jika ada seputar topik nih yang ingin dibahas atau ada sosok yang ingin diundang bisa banget langsung tulis di kolom komen. Oke? Nah untuk season kedua episode ketiga kali ini kita akan membahas satu tema yaitu workout aman dan nyaman tanpa cedera. Jadi kita sudah mendatangkan satu expert di dunia kesehatan olahraga. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga yang sudah viral kayaknya dan hits banget di sosial media. Langsung aja kita sapa Dr. Andika Respati atau Dr. Dika. Halo. Selamat Dok pagi Dika. dokter. Selamat pagi. Halo Gimana? Food Fam semuanya. Halo. Gimana dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Dok Jadi Dika. nih Real Food Fam, aku pengen cerita sedikit. Aku tuh udah sering banget ngajakin kolaborasi sama Dr. Dika. Tapi kayak sibuk banget ya dok jadwalnya. Kayaknya Dok. kebalik ya dok, mohon maaf ya gitu ya. Ini emang kayak kalau kita mungkin di sini Real Food Fam sudah banyak juga yang follow atau yang belum follow bisa langsung cek juga di Instagramnya Dokter Dika karena isinya tuh kontennya inspiratif banget, edukatif tapi Terima dengan kasih. cara yang super fun, lucu, fresh. Jadi tuh kita mungkin sebagai orang awam para Real Food Fam yang pengen tahu tentang info-info kesehatan bisa banget baca atau nonton langsung konten-kontennya Dokter Dika karena semuanya edukatif tapi juga menyenangkan. Ya dok ya. Insya Allah begitu ya Oke. bener ya. Dok, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Ya, kayak ya, akan ya. seru banget bahasan kita di pagi hari ini. Sebelumnya biar kita gak seret, biar kita segar, biar kita tetap aktif, bisa minum dulu nih, dicobain. Ada Everglow Plus Oke. dari Fit Real Food. Udah pernah coba belum? Pernah sebelumnya? sih pernah dan memang seger banget asli. Oke, yang Everglow Plus atau yang Everglow biasa? Yang biasa sih yang warnanya lebih bening ya. Karena ini agak sedikit beda, karena Everglow Plus ini isinya adalah fully birdness concentrate dan juga ada ekstra kurma. Oke. Jadi biasanya ini cocok banget untuk orang-orang yang aktivitasnya padat, yang produktif oke. banget karena ada ekstra kurmanya tadi yang bisa Ya, ya. meningkatkan energi kita dok. Mantap. Tapi dokter kan nih, dokter spesialis dokter olahraga Ya, pasti ya. padat banget jadwalnya, jadi bisa langsung kita coba dulu Cobain ya dok. dulu ya, cobain Boleh, ya. kita coba diminum, ambil satu, Oke. sisanya boleh bawa pulang dok. Oke, waduh. Terdengar Ada suaranya. suara gas artinya terpadat apa? Iya, jadi terpaket dengan lebih baik. yes, ya? sudah Mantap. tersul dengan baik. Mantap. Langsung Oke. coba nih boleh ya? Boleh langsung dicoba. Oke. Terus ada lagu-lagu nih, ting neng neng neng, gitu kan. Gimana dok? Rasanya, Segar sekali. oh, Mantap. kayak harus langsung nih ya disponsori gitu. Tapi memang ini rasanya gimana ya, kadang tuh beberapa minuman atau makanan yang sehat itu kadang rasanya kan kurang mengenakan gitu ya, kurang enak gitu ya dok ya. Tapi ini rasanya fresh, segar. Ya fresh, kita kayak lagi makan itu birdness yang memang seger ya, nggak seperti minuman kesehatan gitu lah. Betul, Rasanya betul. enak. Dan manisnya juga gak yang terlalu. Nggak lebay. Betul, jadi Betul. enak ya. Nah ini bisa diminum selama 12 hari setiap pagi pada saat perut masih kosong dok. Mantap. Ya, jangan lupa, nanti langsung dikirim, oke? Oke deh. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ya. Jadi tema kita pagi ini adalah workout dengan aman, nyaman, tanpa cedera. Oke. Oke, tapi sebelumnya nih boleh dong Dokter Dika memperkenalkan diri dulu. Dokter Dika ini siapa sih? Mungkin ada sedikit yang belum tahu. Ya, Dokter ya. Dika siapa? Kesibukannya apa saja? Oke, jadi saya ini siapa ya sebenarnya? Enggak, jadi Lupa dia juga. lupa sendiri. Oke, jadi perkenalkan semua Real Food Fam, saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga.
Yes. Ya, atau disingkat dengan SPKO. Orang banyak yang bingung, dok SPKO tuh knockout apa bagaimana gitu kan. Kayak lagi nonton tinju gitu, bukan. Tapi kita adalah spesialis yang memang mempelajari tentang olahraga, dok. Mungkin orang banyak mikirnya dari segi, oh berarti di lapangan bola nih gitu. Yes. Oh saya tahu dok, yang kerjaannya kalau ada pemain bola jatuh lari ke tengah lapangan gitu ya. Ya bisa iya, tapi nggak cuma itu gitu ya. Bahwa kita itu banyak mengerjakan tentang pasien yang memang dia itu satu mengalami masalah kesehatan akibat olahraga. Contoh orang-orang yang pas lagi misalnya nih lagi main bola kemudian kena tackle gitu kan, kakinya cedera. Yes. Atau pelari-pelari juga banyak gitu kan yang larinya banyak banget tuh nonstop gitu kan, tiap hari lari apa segala macam, recovery-nya kurang, akhirnya sakitlah lututnya apa segala macam, itu bisa. Tapi sebenarnya nggak cuma itu dok, kita juga ikut ngebantu mereka-mereka yang memang mengalami masalah kesehatan, yang memang butuh diolahragain. Oh oke. Contoh misalnya orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan obesitas, orang-orang dengan hipertensi atau kolesterol tinggi gitu kan, yang orang bilang abis makan kambing langsung sepaneng. Iya, oke. Contohnya gitu ya. Padahal kambing kan lebih dikit kolesterol daripada sapi. Nah ini kalau kita bicara mereka yang mengalami hal-hal seperti ini, itu kan bisa terbantu dengan olahraga. Tapi gimana olahraganya? Apa ya orang-orang yang kolesterol tinggi kita suruh olahraganya misalnya gulat gitu. Kan aneh ya, agak-agak masuk gitu di kepala ya. Jadi kita bisa kasih olahraga yang memang tepat sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Menarik gitu. ya dok, jadi spesialis kedokteran olahraga itu bukan hanya menangani kasus-kasus akibat olahraga, tapi juga untuk pasien-pasien yang membutuhkan olahraga yang sesuai untuk dirinya. Betul. Gitu ya, jadi wah luar biasa banget. Tapi boleh gak dok diceritain awal mulanya tuh gimana sih tertarik menjadi spesialis kedokteran olahraga? Karena kayaknya belum terlalu banyak. Kalau kita denger ya mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu. Itu gimana? Apakah awalnya atlet? Oh enggak, bukan. Saya memang waktu itu waktu masih sekolah dokter umum itu memang saya senang olahraga. Saya main sepak bola, main futsal, bahkan sempat juga mewakili universitas gitu ya untuk pertandingan. Semi atlet lah ya. Iya, ini agak nyombong dikit nggak apa-apa ya. Jadi saya akan coba ceritakan dari awal ya dok ya. Saya lahir itu di rumah sakit. Sorry, terlalu panjang, mohon maaf ya. Durasi. Jadi saya akan ceritakan sejak awalnya itu saya begitu lulus internship ya. Jadi habis kita dokter itu kan sekolahnya lama ya. Jadi ya begitu lulus nggak boleh langsung praktek tapi dikirim dulu ke daerah. Nah itu saya pengen jadi dokter bedah awalnya dok. Dokter bedah, saya karena seneng ini ya main pisau gitu kan, banyak asik gitu. Terus karena mau masuk sekolah spesialis, saya dikasih tahu sama senior, kamu nih kalau mau ngambil bedah itu saingannya banyak. Jadi kalau mau terpilih jadi peserta program pendidikan ya, coba kamu ke daerah dulu mengabdi supaya ntar pas daftar, wah keren nih anak udah mengabdi gitu loh. Chance-nya lebih tinggi gitu ceritanya. Tapi saya waktu itu ngeliat nggak apa deh, boleh nggak masalah. Saya waktu itu ke Batam akhirnya. Saya ke Batam untuk bertugas selama kurang lebih sekitar setahun di sana. Kita diminta untuk menjadi dokter keluarga di sana. Jadi dokter keluarga itu nggak cuma yang di klinik aja gitu kan atau di puskesmas gitu enggak, tapi kita diminta untuk ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Dan hal yang saya rasakan menyenangkan adalah saat saya bisa mengedukasi orang-orang di rumah-rumah itu. Jadi begitu ketemu nih, misalnya dokter Dika hari ini jadwal ke Posyandu ya, atau misalnya ke Posyandu gitu ya, nggak cuma ke rumah-rumah tapi juga ke Posyandu. Dokter Dika hari ini tugas penyuluhan buat ibu-ibu RT. Wah saya happy banget tuh. Happy ya? Karena ketemu ibu-ibunya atau bagaimana? Iya memang ya, kadang-kadang ada Mahmud, sorry ya. Salah ya? Enggak. Karena jadi, senang mengedukasi. Karena saya senang mengedukasi, bahwa saya tuh begitu ada orang yang, gitu toh dok. Nah itu tuh menurut saya sebuah kebahagiaan yang luar biasa gitu. Dan saya mikir, kalau saya jadi dokter bedah ini nanti waktu saya habis nggak ya di ruang operasi gitu. Karena kita kan mungkin untuk dokter bedah kalau misalnya pasien lagi dibius tidur kan kita nggak mungkin kita edukasi ya gitu kan. Bisa diajak ngobrol juga. Jadi benar. Kalau saya jadi dokter bedah saya punya banyak waktu nggak untuk kayak gini. Di satu sisi saya juga kan senang dengan olahraga. Kemudian juga saya ngikutin kayak timnas gitu-gitu tuh. Saya ngeliat tuh pengen gitu bisa melayani orang-orang yang berjuang demi negaranya di tanah di orang lain gitu, di negara luar gitu ya, membuat bendera merah putih dikibarkan di luar negeri, lagu Indonesia Raya diputar, itu menurut saya buah hal yang luar biasa. Dan kalau kita bisa support mereka keren banget. Tiba-tiba saya dikasih tahu ada namanya olahraga, dokter spesialis kedokteran olahraga, SPKO. Saya juga baru tahu apaan tuh gitu. Setelah itu saya tahun berapa dok kurang lebih? 2014 lah. Saya tahu itu 2014 kurang lebih. Terus saya pelajarin lagi, kok satu tadi banyak bisa edukasi nih, karena dokter olahraga itu banyak ngebahas soal lifestyle, gaya hidup, dan itu kan hal yang perlu banget diedukasiin ke masyarakat kan.
Dan yang kedua tadi bisa ngedampingin timnas, bisa sekalian jalan-jalan ke luar negeri juga gitu kan. Bisa ikut event-event olimpiade bahkan. Dan ini menurut saya kok Menarik semua yang saya banget cari ya, ada iya di betul. situ gitu. Semua Udah yang akhirnya dokter Dika suka tuh ada gitu ya. bener, akhirnya udah saya coba pelajari lebih lanjut, makin jatuh cinta dan ya disinilah saya sekarang. Oke. Tepuk tangan dong boleh? Oke. Oh, nggak? Yang di rumah tolong tepuk tangan, bagus. Kenapa saya minta tepuk tangan ya? Maaf, gak apa-apa lah, Tapi biar rame. memang kalau dikatakan populasinya gitu ya, kalau dokter SPKU itu di Indonesia sebenarnya sudah banyak atau bagaimana? Jadi memang di Indonesia ini baru satu center dok, yang apa namanya ada spesialis olahraganya. Jadi kalau kita lihat mungkin belum nyampe 100 deh seingat saya. Di seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia Raya belum nyampe 100. Jadi mungkin untuk para Real Food Fam yang nonton dan mungkin melihat nih sosok dokter Dika yang sekarang mungkin bisa menjadi inspirasi kepada para Real Food semua untuk bisa mengambil kedokteran spesialis kedokteran olahraga. Silakan. Karena peluangnya juga mungkin masih besar, lalu juga menarik banget, isi di dalamnya bisa banyak mengedukasi, bisa banyak berkontribusi juga nantinya untuk negara juga ya. Amin. Oke, nah dokter Dika ini akhir-akhir ini sudah dikenal menjadi influencer kesehatan. Ya. Oh iya, dia mengaku ya loh. Enggak ya, saya baru ngomong iya, kata orang sih gitu ya. Betul, jadi memang sudah dikenal nih sebagai influencer kesehatan yang sering membuat konten-konten edukasi tapi dengan cara yang beda dengan nyeleneh kalau kata orang bilang. Nyeleneh, fun, menyenangkan tapi gampang dicerna sama orang-orang awam gitu. Ya. Nah itu awalnya gimana sih dok kepikiran? Apa emang tadinya mau jadi stand up comedian atau bagaimana? Jujur aja gini dok, awalnya kan kita bikin itu namanya Dokter Dika Sharing ya. Saya bikin Dokter Dika Sharing itu adalah satu konten gitu tentang kesehatan. Awalnya itu doang sebenarnya. Jadi kalau misalnya dilihat nih waktu awal saya bikin Instagram tuh 2017. Itu tuh udah ada Dokter Dika Sharing, tapi kaku. Saya bikinnya strict kayak orang lagi kuliah. Iya, Pokoknya ya bener-bener yang pakai bahasa ya bahasanya saya bikin awam sih ya, karena memang tadi pengalaman saya di dokter keluarga kan kita ngomong sama ibu RT nggak mungkin pakai bahasa textbook kan ya, pasti bingung juga gitu. Saya pakai bahasa awam tapi nggak ada bumbu-bumbu apa-apa, nggak ada gimmick-gimmicknya gitu ya, lurus aja gitu kayak jalan tol Cipali gitu. Nah terus pas saya ngeliatin, kan saya juga sambil merhatiin kan gitu, yang namanya di medsos gitu kan sering banget tuh orang berbagi sesuatu yang sifatnya lucu. Jadi kalau ada konten-konten lucu yang misalnya ada orang joget-joget lah, atau misalnya ada orang-orang yang dikerjain, di prank gitu, atau orang-orang yang jatuh lah gitu, nyungsep segala macam itu kan orang seneng gitu ngeliatnya dan dibagikan gitu, dibagikan. Share-nya tuh tinggi banget gitu ya? Share-nya tinggi, banyak banget dibagikan ke orang dan saya ngelihat ini bagus sih, maksudnya kita saling berbagi sesuatu yang membuat kita jadi relax, jadi ketawa. Terus saya mikir, kenapa ya kita nggak bisa mengcombine antara sesuatu yang bikin ketawa tapi juga ada edukasinya gitu. Jadi orang yang ngebagiin itu, nge-share itu nggak cuma berbagi tawa, tapi berbagi ilmu juga. Betul. Dan ya nggak tahu ya, saya memang mungkin dari keluarga emang dari dulu bawahnya sering bercanda gitu. Di rumah tuh kita senang bercanda dan saya coba bikin pertama kali sama teman-teman yang punya visi serupa juga gitu di kampus. Kok viral. Tapi dulu ya viral mungkin gak seperti viral yang gak sekarang gitu ya. Maksudnya banyak lah di share di grup-grup segala macam. Dan saya ngeliat mereka nge-share ke berbagai grup. Dan mereka berbagi tawa tadi, menyebarkan tawa tapi juga menyebarkan edukasi yang kita sampaikan, kita selipkan. Ya udah, sejak itu terus sampai sekarang. Oke, luar biasa banget ya dok. Jadi bukan hanya menyebarkan tawa, tapi juga menyebarkan konten yang edukatif. Betul sekali. Tentunya itu bermanfaat sekali untuk orang-orang yang mendapatkannya. Wah luar biasa nih. Oke, jadi kalau yang belum tahu atau penasaran dengan konten-kontennya dokter Dika bisa langsung follow di dika.dr. dhika.dr. Oke. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke topik utama kita tentang olahraga. Nah, sebenarnya Dok mungkin banyak yang masih penasaran atau masih belum tahu nih, seberapa sering sih sebenarnya seharusnya kita berolahraga? Oke. Jadi kalau kita bicara olahraga itu sendiri memang kita punya guidelines umum. Meskipun sekali lagi ini akan sangat bergantung sama kondisi orangnya ya. Tapi secara garis umum general recommendation-nya itu tuh kita menyarankan 150 menit dalam seminggu. Berarti itu. Tapi ini bukan untuk dibayar tunai. Jadi kita bagi-bagi. Nah, ini bukan dibayar tunai, ini bukan lagi akad nikah, ini nggak perlu tunai. Jadi kita justru dianjurkan untuk menyicil. Nyicil menjadi berapa kali? Sarannya secara general sekali lagi 3 sampai 5 kali dalam seminggu.
Artinya apa? Kalau kita misalnya mau 3 kali, berarti kita punya beban cicilan 50 menit. Ya. Oke. Kalau kita bikin 5 kali, kita punya cicilan setengah jam doang. 30 menit, oke. Tapi kalau misalnya mau lebih boleh nggak? Boleh. Kalau kurang boleh nggak? Untuk memulai, that's okay. Nggak apa-apa, bikin habit dulu aja. Tapi ntar pelan-pelan ditingkatin paling enggak mencapai tadi 150 menit dalam seminggu. Oke, berarti ini in general ya. In general. Nantinya akan berbeda lagi untuk kondisi kesehatan masing-masing dan itu Bener. bisa dikonsultasikan langsung ke Dokter Dika. Oke kan? Oh enggak deh. Boleh ntar tolong ditambahkan. Tolong ya tambahin ya Mas. Oke, nah tapi kalau sebenarnya ini di masa pandemi sekarang, lebih baik itu berolahraganya seperti apa? Apakah di rumah saja atau di luar boleh atau bagaimana menurut Dokter Dika? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara paling safe, yang paling aman, ya exactly pasti di rumah. Ya udah jelas itu absolutely di rumah, karena ya di rumah kita nggak akan kepapar sama orang lain gitu kan. Karena kan ini kan COVID ini kan penyakit yang menular dari orang ke orang. Cuman masalahnya banyak dok, orang yang bilang, dok tapi rumah saya sempit banget gitu. Atau ngekos deh, misalnya contoh ngekos gitu. Anak kosnya paling 2x2 gitu misalnya contoh ya. Kasian dok. Mau kanan tembok, kiri tembok semua gitu kan. Jadi kalau saya di rumah atau di kosan penat dok gitu. Gak bisa, udah stres banget deh. Boleh gak sih keluar? Sebenarnya ya boleh, masih boleh keluar dengan catatan. Catatannya apa? Pertama, ya janganlah kita cari tempat yang rame sebenarnya. Jadi kalau misalnya, karena kan orang banyak ya, misalnya contoh kita ngelihat orang-orang olahraga tapi tuh kerumunan gitu. Iya betul. Ini saya kadang suka bingung, ini orang mau apa nih kali ya, rombongan besan apa bagaimana gitu kan. Jadi kayak rame gitu. Ini kalau bicara di pandemi, itu resikonya besar. Aja. Apalagi kalau misalnya pada nggak pakai masker. Jadi memang sebenarnya yang kita sarankan adalah kalau emang keluar, ya kita cari tempat yang sepi, jangan malah sengaja ke tempat yang ramai, dan kemudian ya kalau mau kita bawa teman juga jangan rame-rame banget gitu. Jadi dan tetap pakai masker dok. Jadi gini, masker itu kita gunakan kalau memang kita misalnya ingin ke tempat umum, tempat publik di mana kita mungkin nggak bisa jaga jarak sama orang, Tapi kalau misalnya kita saya tadi cuma sekitar di rumah atau di teras atau di pekarangan, sebenarnya kalau kita nggak kontak sama orang itu kan bisa dikatakan quite safe gitu untuk penularan COVID-nya. Tapi sekarang kembali lagi, di tempat umum mana sih sekarang yang udah gak ada orang gitu kan. Kecuali kalau emang tinggal di gunung gitu kali. Iya, bener-bener gak ada siapa-siapa. Tinggal di gunung, gitu. Larinya di gunung gitu. Nah mungkin gak usah pakai masker gak apa-apa. Tapi kan sekarang di mana-mana udah rame. Orang sekarang udah pada keluar rumah lagi, udah pada beraktivitas lagi. Jadi kalau misalnya emang kita mau pilih tempat seperti itu ya pakai masker. Dan saya pernah baca kayak salah satu dari konten Dokter Dika. Jadi ketika kita berolahraga tetap gunakan masker. Tapi ketika kita merasa kecapean tuh bukan turunkan maskernya, tapi turunkan rate-nya. Jadi gini. Kalau kita bicara pakai masker, maka ada challenge di situ. Tubuh menarik oksigennya jadi lebih berat karena kita sarungin kan mulut sama hidung kita gitu istilahnya. Nah, tubuh kita itu semakin tinggi intensitasnya, maka semakin butuh oksigen makin banyak. Makanya kenapa kalau misalnya kita lari pakai masker, apalagi di awal-awal, jangan langsung mau main yang high intensity dulu. Jangan mau langsung ugal-ugalan dulu. Jangan langsung pengen gaspol gitu. Main santai aja dulu. Kayak contoh misalnya gini, kayak kita punya pelari nih ya, yang memang udah ngebut banget kalau lari. Begitu dia pakai masker, mungkin dia start dari sekedar jogging atau mungkin jalan cepet. Ibaratnya jogging centil lah. Jogging centil. Jogging centil istilahnya. Ada ini baru lagi ya. Coba mungkin dicari di penelitian ada jogging centil itu. Jadi itu adalah lebih ke arah ya sekedar mencari-cari. Oh, speed gue segini nih. Dan nanti dia akan terbiasa perlahan-lahan. Mungkin nanti setelah, ini kan kita udah lama ya. Pandemi udah setahun ya. Nah itu banyak banget teman-teman pelari, pesepeda juga sama. Yang udah bisa kayak dulu. Udah bisa menyamai performance dia dengan menggunakan masker. Karena dia dari awal disiplin make dan memang akhirnya sudah terbiasa tubuhnya untuk itu. Dan oke gak apa-apa. Tapi tadi pelan-pelan biarkan tubuh beradaptasi dulu. Jadi itu ya para Real Food Fam, kalau yang mau olahraga di luar boleh, asal kita tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap memakai masker. Betul, gitu ya dok ya? betul. Nah jadi yang penting lagi olahraga rutin itu harus, tapi hati-hati jangan sampai cedera. Nah itu juga penting. Nah sekarang kita punya satu cerita nih dok, ada satu KOL juga yang sudah hadir di sini. Beliau merupakan atlet triathlon. Widih. Saya langsung ngerasa kayak aduh. Triatlet ya dok? Betul. Nah dia merupakan triatlet yaitu di cabang triathlon. Berarti itu ada swimming, cycling dan running. Running, yes. Keren banget. Tapi beliau pernah terkena cedera. Pernah mengalami cedera ketika race di Sri Lanka. Waduh nah jauh kita ya. mau bahas nih ya ceritanya dari Mbak Christine. Kita panggil untuk Mbak Christine. Halo Mbak Christine. Selamat datang, tepuk tangan dong. Yuk.
Oh ya, kenapa saya bersemangat sekali ya? Halo, boleh di-adjust dulu Oke, mic-nya yang di-adjust enak, dulu ya. bisa didorong ke belakang. Oke. Yes. Oke. Tinggal Iya. enggak. Ini kalau digini keluar air tadi. Iya. Bukan ini bukan Dok. pompa. Ya, emang agak bikin emosi Oh sorry, sedikit ya sorry, dok ya. sorry. Maaf. Oke, halo Mbak Christine. Hai. Halo, Mbak Selamat Christine. pagi, sehat Mbak Pagi. Christine? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak Christine nih dok, Mhm. dia yang tadi saya bilang Ya. merupakan seorang triatlet. Heeh. Dan ketika di Sri Lanka tahun 2019 Hmm. mengalami cedera. Boleh nggak Mbak Christine diceritain sedikit nih tentang kisahnya saat itu? Oke, selamat pagi semuanya, Real Food Fam semua. Jadi Iya. gini, waktu 2019 itu kan aku memang lagi ikut race half Ironman di Sri Lanka. Keren. Keren ya? Keren. Namanya keren. Half Ironman. Kayak kerasa mager banget gitu rasanya ya. Oke, Iya, iya. Nah, lanjutin. terus udah gitu kan memang waktu itu aku jatuhnya pas sepeda. Oke. Jadi menjelang finish 7 kilo menjelang 90 ya berarti ya. Mhm. 83 aku jatuh 83 intinya ya. gitu loh. Jatuh bunyinya gedubrak. Oh, Ya, bunyinya bukan gedubrak. nyoy ya? Bukan nyoy. Oh. Kalau nyoy jatuh di atas ager mungkin. Dok, ini kisahnya agak sedih dok. Oh iya oke, sorry, saya salah mood. Nah. Iya, oke. Satu tahun Tolong yang ada lagu yang lebih sedih mungkin di Jadi jatuh, sepedanya nggak apa-apa. Mm-mm. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sepeda nggak apa-apa ya kan. Cicilan juga udah lunas. Ya, ya. Jadi sepeda nggak apa-apa dan waktu itu aku cuma mikir gini, oke jatuh sepedanya akan waktu pas sudah jatuh aku langsung bangun karena kan mungkin adrenalinnya Ya, Masih tinggi Masih ya. tinggi. bisa gue pasti bisa gitu loh. Hmm. Jadi pas bangun mau ngambil sepeda sama Marshall yang di sana, no, you cannot katanya gitu. Ih apaan sih orang gue masih bisa kok, pikir Iya. gitu kan, masih Ah. pede lah gitu Yes. loh. Tapi akhirnya memang benar-benar nggak boleh. Terus aku bangun disuruh pinggir, karena kan takutnya nanti ada sepeda-sepeda yang Ya. lewat gitu kan. Jadi pas di pinggir itu, aku cuma ngelihat oke berdarah gitu kan, kanan kiri kaki gitu loh. Tapi aku nggak kepikiran bakalan patah sih, karena posisinya kan nggak apa-apa, nggak sakit, nggak pingsan, nggak apa gitu kan. Nah terus udah gitu datanglah si Marshall naik motor gitu loh, Oke. datang dia cuma ngelihat oke berdarah. Dia kasih pandangan pertama adalah karena kondisinya ini berdarah lebih banyak, jadi dia takutnya mungkin ini yang patah atau ini patah, tapi kan positif aja, jangan patah Oke, gitu loh. oke. Pikirnya gitu kan. Ya. Apapun kalau kita positif, hasilnya pasti positif, Ya, ya kan? ya. Tapi jangan positif COVID. sih. Jangan Aduh. ya. Ya, Oke. ya. Waktu itu langsung dikasih kayak kain sih waktu itu, sebenarnya kain diginiin. Terus nggak lama ambulans datang bersama para dokter segala macam dan begitu dokter itu ngecek, dia kan naikin tanganku nih gini, baru berasa oke sakit, aduh, patah. Ini kayak patah nih gue. Patah Baru nih. mulai kerasa ya Baru di mulai situ, berasa itu ya kan. Nah terus udah gitu dikasih painkiller waktu itu. Nah dikasih painkiller supaya mungkin nahan ya, Iya, nahan iya. gitu loh sebelum kita ke rumah sakit. Nah habis dari sana langsung ke venue, dia telepon lah si emergency contact segala macam, terus bla 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 langsung ke rumah sakit karena Oke. di sana kan nggak ada untuk ronsen kan. Iya. Begitu ronsen ketahuan ini sama ini di ronsen ternyata ini yang patah. Patah. Oke. Oke. Gitu loh, itu aja sih. Terus disuruh ya waktu itu sih dibilang kamu bisa operasi di sini juga Oke. atau operasi di Jakarta. Iya, Karena kan iya. kita tahu kita pendatang. Iya. Pendatang ya, Pendatang. turis ya. Jadi Turis. hari itu juga dioperasi di Sri Lanka. Yes, Waktu hari itu apa yang memutuskan ya udah deh gue operasi saja. Pasti kan ada keraguan, ada Iyalah, secara di negara orang ya, Bo, Betul. cuma mikir gini, ini dokter bagus apa enggak? Gitu kan? Iya dong. Iya, Kalau di iya, Sri iya. Lanka kan kita nggak kenal Nggak siapa tahu siapa ya. kan. Maksudnya kalau di Jakarta, gue jatuh nih, pakai dokter siapa? Oke. Oh, lu kesini ini, rumah sakit ini gitu. Iya, Kalau betul. di sana, oke, pakai bahasa Inggris. Terus gue harus ngecek gitu di Google dokter terbaik gitu ya di Sri Lanka kan nggak juga gitu Iya, kan. iya, iya. Ya udah jadi akhirnya udah pokoknya pede aja, percaya aja gitu. Karena kan pikir kalau misalnya aku harus operasi di Jakarta berarti aku harus tukar tiket. Ya dong, Yes. satu. Kedua, pulang sendiri dengan bawa si sepeda kayaknya nggak mungkin ya, Bo, ya kan? Iya. Betul, betul. Ketiga, dokternya cuma bilang kalau sarannya dia harusnya dioperasi karena paling tidak ini kan karena luka semua nih, takutnya Betul. infeksi Yes, kalau Yes. semakin lama, dia bilang gitu. Jadi ya udahlah, bawa dalam doa, langsung operasi sore itu. Oke, tadi Real Food Fam kita sudah dengar nih sedikit cerita dari Mbak Christine. Waktu itu sedang race di Sri Lanka setelah menyelesaikan swimming. Waktu itu berenangnya berapa
kilo tuh Mbak? Berenangnya 1,9, Oke. sepedanya 90, larinya 21. Oke. Sepeda di kilometer ke-83 ya kurang Mm. lebih terjatuh, mengalami cedera, patah tulang dan langsung dioperasi di Sri Lanka di hari itu juga. Nah, ini ada beberapa foto-fotonya dari kejadian tersebut, boleh dilihat ini ya di sini. Ini yang pertama, ini sudah tersenyum ya Mbak. Ini Sudah. berapa hari setelah operasi? 1 hari setelah Satu operasi. hari sudah langsung. Ini di mana posisinya? Jalan-jalan atau Ini bagaimana? waktu itu jadi waktu itu kan aku bareng teman. Nah, kebetulan temanku tuh demen kayak ngeliat-ngeliat kayak di sana tuh Sri Lanka nggak ada mall kayak di Jakarta, nggak ada. Oke. Jadi kayak lebih ke museum, ke ya lebih kayak apa sih ya? Sightseeing kota-kota Yes. ya betul. Jadi ke sana. Jadi pas datang ke sana ya udahlah gue foto aja lah gitu. Oke. Demi konten sih Iya, kayaknya. Tapi ini luar biasa loh Mbak, 1 hari setelah operasi tapi sudah bisa jalan. Dan sudah sumringah ya mukanya ya. Sumringah. Apa di balik ini ada kesakitan yang terpendam? Ada nahan sakit sebenarnya. Demi konten lah ya. Demi konten. Karena kan lama ditaruh di feed, Dok. Oh iya benar-benar. Betul juga. Sekarang nongol lagi nih. Iya, nongol coba. lagi tuh Benar. kan. Iya, iya. Aku Berarti bilang. berguna memang kontennya Iya, iya. ya. Nah ini berarti patah tulang sudah dioperasi tapi masih bisa jalan-jalan. Mungkin karena semangat juga ya Mbak Christine. Waktu itu Semangat. apa kepikirannya? Udah deh gue harus bisa lewatin ini atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau ngomong flashback kemarin itu pas jatuh sih sedih banget, pastilah. Pokoknya setiap kali. Jadi waktu itu kan memang kebetulan bareng sama race-nya yang di Bangsaen. Jadi sebenarnya orang Indonesia waktu itu ada 2 nih kepecah. Satu ke Thailand, ada satu yang ke Sri Lanka. Oke. Nah jadi waktu begitu tahu aku jatuh, semua tuh pada telepon kan, video call gitu. Kenapa lo gini gitu kan. Setiap kali telepon nangis, setiap telepon nangis. Jadi kayak drop ya, mungkin namanya kan jatuh gitu loh ya. Maksudnya kayak nggak sesuai dengan prediksi gitu loh, pengennya finish gitu kan. Betul. Tapi ya apapun itu ya sudah kejadian gitu loh, bangkit lagi aja. Oke, makanya bisa langsung jalan-jalan happy. Jalan-jalan itu Harus bisa. supaya Bener-bener. nggak stres. Benar, karena Stres, setiap bener. kita mengalami musibah, mengalami masalah, kita tuh punya pilihan mau tetap drop aja, mau tetap down aja, atau kita mau bangkit Yes. dan kita lakukan hal-hal menyenangkan lainnya. Mantap. Betul ya, mantap ya. Tepuk tangan dulu lagi. Betul. Saya ini juru tepuk tangan ya. Oh, iya, Dok. oke. Agak heboh ya di sini Iya, ya. iya, maaf, Oke. maaf. Nah Dok boleh nih, tadi Ya. kan sempat Mbak Christine itu cerita pada saat awal kejadian dipakaikan seperti kain untuk ditahan. Nah sebenarnya boleh dong di-share nih ketika misalnya mungkin ada real food fam di rumah, amit-amit jangan sampai Iya, kejadian, iya, tapi iya. untuk pengetahuan kita juga ketika itu terjadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan nih langkah-langkah Oke. pertolongan awal? Jadi kalau contohnya tadi Mbak Christine sampaikan itu kan sebuah cedera yang sifatnya akut ya. Jadi kita kan ada cedera yang sifatnya akut, ada yang kronis atau overuse sebutannya. Kalau kita bicara akut tuh ya tadi yang sifat akut ini sebentar. Akut ini bukan parah ya. Jadi banyak orang yang salah tangkap. Orang banyak yang dengan gayanya ngomong, aduh gue punya sakit mah udah akut banget gitu kan. Padahal itu gak ada artinya. Ya. Akut itu maksudnya adalah tiba-tiba. Kita awalnya gak kenapa-napa, ada kejadian jadi kenapa-napa. Itu akut. Nah kan sama kayak Mbak Christine. Happy lagi sepedahan, goes mau finish 7 kilo lagi, gubrak. Itu akut. Nah bicara spesifik cedera yang akut, apalagi ngomongin soal tadi ada patah tulang, memang sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah langsung ke rumah sakit. Itu udah wajib lah gitu ya. Nah tapi yang jadi masalah adalah bagaimana ke rumah sakitnya gitu. Apakah kalau misalnya kita patah terus kemudian kita ke rumah sakit dalam kondisi ngeplek-ngeplek kan nggak mungkin gitu kan. Betul. Harus dilakukan imobilisasi namanya. Jadi apa yang diikat tadi dilakukan diikat itu supaya apa? Supaya nggak gerak-gerak. Supaya nggak gerak-gerak dan ya itulah dilakukan untuk mengantar Mbak Christine ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit lah yang akan dilakukan penanganan lebih lanjut tadi misalnya operasinya apa segala macam di sana. Tapi kalau misalnya saya cuma sekedar keselio biasa gimana dok? Yes. Kalau misalnya nggak sampai patah lah gitu ya, apakah saya harus ke rumah sakit ya? Mungkin apalagi sekarang era COVID gini ya, orang ke rumah sakit mikir-mikir ya. Takut, iya. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kalau orang banyak taunya RICE namanya. Ya, jadi dengan menggunakan prinsip RICE, RICE. Jadi bukan ditempel nasi gitu bukan ya. Nah, jadi Nasi hangat. nasi hangat apalagi nasi uduk. Nah, itu mantep tuh nasi uduk. Jadi diharapkan minyak uduknya. Sorry. Saya jadi ngomongin minyak uduk nih. Sorry ya, jadi lapar. Jadi kalau kita bicara rest itu pertama R, rest, jangan dipaksaan. Makanya kenapa mereka kemarin pas mungkin karena bener banget tuh sakit lagi kena adrenalin, Betul. itu nggak berasa, patah tuh nggak berasa gitu. Gak berasa banget. Nggak berasa karena Nggak masih berasa. masih adrenalin tinggi, pede. masih Masih. pede. Nah, tapi ya tadi bener kita istirahatin, jangan sampai dalam kondisi cedera kita paksain. Kemudian I, itu ice. Pakai es. Memang es ini sejujurnya sekarang lagi ada ini nih pro kontra nih ya. Karena katanya es itu kalau keseringan itu malah bisa ngedelay penyembuhan.
Kalau seringan dikit-dikit es itu bisa bikin lebih lambat sembuhnya. Tapi kalau keseringan ya. kalau keseringan, kalau saya selama memang peradangannya masih aktif, that's okay, nggak apa-apa pakai es. Kenapa? Kita mau ngurangin nyerinya, kita mau ngurangin pembengkakannya. Jadi boleh pakai es. Kemudian pakai yang berikutnya C, RICE, R-I-C-E, compression, dibebet, dikasih kompresi. Supaya apa? Supaya nggak bengkak. Dan yang terakhir adalah E, elevation. Jadi ditinggi atas jantung. Dan ini bisa dipakai tadi mau terkilir bisa, cedera otot bisa, kena tendonnya juga bisa. Tapi itu cuma penanganan awal dok. Jadi yang namanya orang cedera itu nggak cuma dikasih es terus sembuh, tapi dia mesti terapi sebenarnya yang lebih tepatnya supaya lebih bisa healing dan mencegah jangan sampai kumat lagi. Oke, itu ya para Real Food Fam di rumah. Tadi inget RICE dari Dokter Dika, jadi bisa diterapkan juga. Tapi semoga selalu aman workoutnya. Tapi kalau memang ada kenapa-napa bisa dilakukan RICE tadi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Oke, boleh ngobrol lagi sama Mbak Christine ya sedikit. Boleh. Mbak Christine tadi berarti kan kejadiannya di 2019. Ya itu kalau nggak salah di bulan apa ya Mbak? Februari ya? Tanggal 24. Ingat banget loh. Setahu saya kayak tanggal jadian loh. Diinget banget ya. Ada anniversary-nya saya rasa. Oh iya. Oke. Nah, udah mau anniversary dong. Oh iya, selamat ya. Mbak. Terima kasih. Beda dong, jangan dong. Jangan lupa nanti ucapannya di IG story Iya, siap. Agak ini ya obrolan kita hari ini. Oke, Mbak Christine. Dari Februari itu setahu saya setelahnya Mbak Christine tidak lama sudah bisa balik olahraga lagi ya. Kalau nggak salah di bulan Maret, April, Mei semua sudah langsung rutin olahraga lagi atau bagaimana? Jadi sebenarnya dari dokternya sendiri, jadi waktu pas sudah dari Sri Lanka pulang, aku kan kesini nyarinya dokter ortopedi kan. Dokternya cuma bilang gini, karena waktu pas pulang itu aku bener-bener bleeding sih sebenarnya, karena mungkin kan habis dari naik pesawat juga, jadi bener-bener bonyok. Ini jadi ceritanya bonyok dan dokter cuma bilang kalau bisa ini diusahakan untuk tidak bergerak dulu supaya pendarahannya berhenti satu. Nah terus udah gitu, tapi dokter yang di sana bilang pokoknya kamu sudah baik ini katanya gitu. Kamu harus sering bergerak gitu loh. Cuma mungkin aku ngambil tengah-tengah aja karena kan posisinya mungkin kan dipikirnya aku nggak pendarahan. Nah kalau ini kan memang aku bleeding banget sampai bonyok jadi kayak jelly-jelly gitu. Jadi dibersihin segala macam. Terus tapi kan karena aku udah hampir everyday itu workout ya kan. Ya meskipun nyapu, ngepel ya termasuk workout ya. Gak bisa kan jadinya kan. Jadi kayak bangun tidur ngapain gue gitu kan pegang gini kan. Karena sakit juga terus akhirnya ya udah ya agak sedikit bandel sih sebenarnya kemarin. Jadi aku goes tapi di rumah. Aku trainer di rumah. Jadi aku trainer di rumah dengan catatan kipas angin di sebelah sana buat ngeringin. Oh baiklah. Supaya enggak terlalu keringatan ya. Supaya kalau nanti datang ke dokter enggak terlalu enggak ketahuan lebih tepatnya. Iya betul. Karena kan kalau orang Indonesia itu berpikiran bahwa untung Tin bukan tangan kanan, untung Tin bukan kaki ya, masih tangan kiri gitu kan. Jadi tetap aja goes gitu loh. Tapi ya memang di balik itu juga tetap aku rutin termasuk fisioterapi juga. Karena kan posisinya tanganku ini kan bengkok jatuhnya kan. Jadi megang pun juga cuma sebelah kanan. Jadi ininya tetap begini, goes gitu kan. Nah terus udah gitu fisioterapi bulan April akhir aku sudah goes di jalan. Agak sedikit nekat sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah dicoba aja pikir gitu kan. Masih takut dong Mbak waktu itu pas awal-awal. Ada trauma gak sih? Ada trauma gitu loh. Kayak ya. Kan? Oh iya aduh. Kita buka sesi selanjutnya. Oke, tenang. Nanti saya host bantukan. Jadi kayak trauma karena takut jatuh gitu loh. Ya apa ya, tapi ya balik lagi udah latihan goes aja dulu, jangan dipikirin yang kemarin-kemarin gitu. Pokoknya yang penting lu pede, lu yakin bisa gitu loh. Akhirnya bisa gitu loh. Nah terus tapi kan kondisinya juga belum balik, bener-bener balik full gitu kan. Tapi ya tetap nekat lagi, diajakin ke Solo, ya gue ikut juga. Nekat lagi gitu, Ikut juga. Dan jadi waktu itu aku cuma mikir gini, 2019 gue udah gak bisa ikut race apapun. Kalaupun ikut, yang penting finish. Ya kan? Prinsipnya adalah finish strong tanpa cedera. Itu dari dulu aku tuh. Jadi dari mulai lari, mau triathlon, pokoknya yang penting finish tanpa cedera. Podium bonus gitu loh. Kalau bisa menang syukur, enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya itu aku kalau nggak salah tuh sempat masih half marathon masih di Bali. Luar biasa.
tapi aku memang punya target, aku harus tahun ini full maraton gitu loh. Nah waktu itu ada Borobudur Marathon. Nah jadi aku memang training buat itu. Ya puji Tuhan hasilnya bagus. 2020 oke. Nggak ada. Di rumah Ya. aja ya kamu ya, di rumah Iya, aja benar. gitu Iya, loh. benar, Pas benar. banget gitu loh 2020. Berarti tepat ya ininya ya, keputusan yang tepat ya. Tepat. Kalau targetnya di 2021 pengennya apa nih? Ada nggak kalau di bidang olahraganya? Apa ya, 2021 ini ya memang sih belum ada sih ya, belum ada race yang emang aku planning buat ke depan. Ya apa ya, Lebih Lagi- rutin di rumah olahraganya? ya karena memang kan posisinya kan 2020 itu kan banyak rumah WFH, aja ya? satu, kedua karena pandemik juga, jadi aku lebih sering olahraga di rumah, ya kan. Jadi belum sih, so far 2021 udahlah ini aja lah, jalanin aja lah, Ya. Jalanin aja. mengikuti dengan kondisi pandemik aja. Betul, betul. Tapi semangatnya Mbak Christine itu patut dicontoh banget ya untuk para Real Food Fam. Karena itu tadi ketika memang sudah jatuh, mungkin ada trauma atau apa, tapi Mbak Christine gak menyerah di situ, tetap punya tekad lagi, tetap punya semangat lagi, dan akhirnya bisa berkontribusi lagi walaupun di rumah aja, tapi tetap bisa aktif olahraganya. Keren Mantap. banget. Tepuk tangan Mantap, lagi. weh. Tolong untuk Real Food diperpanjang kontraknya. Oke, kita langsung nih ada Oke. pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Bisa langsung aku ini ya. Oke, pertama dari Fani Oktaviani. Ini mungkin untuk Dokter Dika. Mm-mm. Dok, Ya. apakah COVID dapat menular lewat keringat seseorang? Oke, jadi gini, kalau kita bicara COVID ini sampai sekarang memang masih droplet sebetulnya. Droplet dan kalau pada circumstances yang memang kayak contoh indoor gitu, dia bisa lebih lama bergentayangan di udara gitu ya. Ada yang bilang namanya jadi aerosol gitu, walaupun mungkin memang sebenarnya lebih tepatnya micro droplets. Nah, kalau bicara keringat sebenarnya enggak. Jadi virusnya enggak keluar lewat keringat dan juga tidak bisa menempel dan masuk lewat ya, kulit, itu pura-pura nggak bisa. Jadi sampai sekarang ya tetap yang namanya gerbang masuknya COVID cuma di mulut, hidung, sama mata, tiga itu. Dan kita kan nggak mungkin keringat orang kita gesek-gesekin ke mulut mata kita kan nggak juga kapan gitu ya. Jadi kalau kita bicara kita berdempetan sama orang dan kena keringatnya dia, sebenarnya itu nggak nular. Cuman kan artinya kalau kita kena keringat orang, jarak kita udah pendek banget dong, udah nempel kan berarti. Dan di saat seorang itu nempel, maka ya tadi jaga jaraknya sudah tidak terpatuhi artinya. Betul. Dan yang dikhawatirkan saat orang berdekatan sampai bisa nempel keringatnya, orangnya batuk, orangnya bersin, orangnya muncrat, ya masuk Dropletnya tadi itu ke mata, tadi, hidung, ya. mulut gitu. Jadi nggak lewat keringat, tapi kalau sampai nempel berarti jaga jaraknya kurang. Iya, mungkin sudah terjawab dengan jelas pertanyaannya. Selanjutnya next question ini dari Alicia 98. Dokter Dika, Ya. olahraga apa yang tepat untuk osteoarthritis spine? Oke, jadi memang OA spine ini berarti kan ibaratnya kayak suatu apa ya, masalah gitu ya pada struktur tulang belakang ya, biar pemirsa lebih Real Fam lebih jelas. Kalau kita bicara masalah pada tulang belakang, memang sebetulnya kita mesti address dulu nih, masalahnya seberat apa. Kalau emang OA-nya sudah cukup berat sampai membatasi ruang gerak dia gitu kan, mungkin kita mesti bantu dulu dengan fisioterapi. Saya pasti bareng sama dokter atau rekan sejawat dari Rehab Medik ya, dari KFR. Tapi kalau misalnya memang ruang geraknya sudah lebih baik, kemudian juga keluhannya sudah jauh berkurang begitu kan, kita mesti latih dia untuk bisa memperkuat struktur tulang belakang itu. Artinya apa? Tulang-tulang otot-otot punggungnya gitu kan, kemudian juga core-nya ya, otot-otot sekitar perut segala macam, itu mesti kita buat kuat. Oke. Supaya apa? Beban ke tulang belakangnya itu berkurang karena dibikin lebih stabil dengan kerja otot yang baik. Tapi tadi sekali lagi penguatannya kita harus bikin dari bawah dulu nih. Apalagi tadi kalau kita bicara dia masih nyeri, masih sakit, dipakai gerak dikit udah nggak enak, itu harus sangat hati-hati. Tapi kita bisa progres, makin lama makin kuat sampai akhirnya mungkin bisa mengurangi keluhan dia. Oke, luar biasa. Mungkin bisa langsung konsul juga ke Dokter Dika. Di mana? Oke. Oke. Kayak harus ada deh nanti ya. Oke, dari pertanyaan selanjutnya ini dari Gaza Syahmega. Oke. Untuk Dokter Dika lagi, berapa gram protein yang dibutuhkan untuk membangun otot, Dok? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman Real Food Fam pengen ngebangun otot gitu kan, memang kuncinya adalah di kalori sebenarnya juga sama protein. Proteinnya berapa? Kita biasa bikin range sekitar 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi di sini kalau misalnya kita contoh gini, misalnya ada orang yang beratnya 50 kilo, misalnya 50 kilo, kalau misalnya dia memang pengen agak lebih cepat, maka tadi kita bisa ambil misalnya 2 gram per kilogram berat badan, berarti 2 kali 50. Artinya dalam satu hari dia mesti konsumsi 100 gram. Kalau kita lihat itu tuh yang namanya misalnya ayam gitu ya, itu kan dia
paling satu potongnya cuma sekitar 7 gram Oke. protein. Mhm. Artinya dia mesti makan berapa kandang? Apa kandang? Makanya Kan kalau repot hanya ya. dari itu aja ya. Makanya kenapa disitulah kadang dibutuhkan suplemen untuk bisa membantu protein dia gitu. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya Dok, isi dari Birdnest Concentrate itu banyak sekali protein asam aminonya. Jadi mungkin bisa Oke. menjadi salah satu sumber juga nih Bisa. protein untuk Real Food Fam di rumah. Betul sekali. Oke. Nah, sebenarnya kalau tadi nih kita bahas ada asam amino. Mungkin Real Food Fam di rumah belum terlalu paham. Sebenarnya Ya. gunanya asam amino untuk tubuh itu apa aja sih, Dok? Iya, jadi asam amino itu bukan seperti asam Jawa ya, beda ya. Heeh. Jadi kalau asam amino itu sebenarnya dia tuh protein, dia tuh pecahan protein. Jadi protein itu dibentuk dari asam amino. Nah, kalau kita bicara asam amino yang membentuk protein tadi, kegunaannya adalah ya banyak banget ya, terutama tadi kalau kita bicara mau ngebangun massa otot. Tubuh kita itu terbentuk dari kumpulan protein-protein. Otot pun sama gitu ya. Dia ibaratnya gini deh. Kita kalau mau ngebangun massa otot, kita perlu kayak kita mau bangun rumah. Mhm. Kita perlu ada tukang bangunannya, kita perlu ada bahan materialnya. Mhm. Tukang bangunannya itu adalah latihan fisik yang tepat, gitu kan, dengan strengthening, latihan-latihan penguatan yang bisa meningkatkan massa otot. Tapi kalau tukang ini nggak dikasih bahan material, Nggak bisa. mereka paling main capsa, ya kan? Ambil ngerokok, ambil Iya. minum kopi. Jadi nggak kerja gitu, nggak jadi rumahnya gitu loh. betul. Makanya kenapa kita kasih materialnya. Tadi materialnya apa? Asam amino. Tadi. Karena protein itu. Dan juga selain itu juga yang buat yang lain kayak misalnya kita punya hormon. Dalam tubuh kita butuh hormon untuk bisa metabolisme segala macam. Hormon juga apa? Dari protein juga. Kalau kita luka misalnya let's say kemudian nanti tadi kayak misalnya tulang nih. Tulang itu kan perlu nyambung lagi kan. Bahan buat nyambungnya apa materialnya? Protein juga. tadi. Bentuknya kolagen dan sebagainya gitu kan. Jadi karena tubuh kita itu terdiri dari jaringan-jaringan yang perlu disusun dan ini juga nantinya akan ada penuaan dan kemudian bukan penuaan, akan ada kerusakan dan kemudian perbaikan. Kerusakan itu kan selalu begitu. Apalagi orang yang latihan fisik. Rusak dibenerin lagi, rusak dibenerin lagi. Dibenerinnya pakai apa? Asam amino. Oke. Jadi memang butuh banget untuk Penting berbagai banget aspek. ya. Oke. Selanjutnya nih. Surprise. Jadi tadi kita sudah jawab beberapa pertanyaan dari para Real Food Fam di rumah. Tapi sekarang ada yang spesial karena Dokter Dika nggak tahu, mungkin bisa langsung lihat dari mukanya. Jadi untuk Real Food Fam yang nggak tahu, dulu tuh Dokter Dika seorang vokalis ternyata. Aduh. Iya, seorang vokalis band yang digandrungi para wanita SMA. Hai. Dan kita punya challenge untuk Dokter Dika, yaitu untuk membuat konten semacam nyanyian tentang olahraga yang aman tanpa cedera. Apa ya? Boleh pakai lagu yang sedang hit sekarang. Mikir tapi dulu diganti boleh dengan- nggak sih? Boleh, kita off dulu boleh. Untuk Dokter Dika mikir ya. Ya udah ini mikir dulu beneran Oke, ini mah. Dikasih waktunya. Oke. Jadi cuman butuh 5 menit untuk Dokter Dika memikirkan nih, menjawab tantangan challenge kita. Sudah siap, Dok? Ya coba ya. Lemes dia. Lemes gini gue. Oke. Anyway Oke. tadi kita mau kasih challenge yang lebih gampang, lagunya dipilih yang susah. Oke, emang beda vokalis ya. Silahkan untuk Dokter Dika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi? Tolong ya tepuk Oke. tangannya nanti ya. Oke. Untuk semua Real Food Fam, ayo semuanya gerak, jangan cuma mager, tapi pakai maskernya jangan di leher. Udah. Keren. Ini belum ada di mana-mana ya kan, Dok? Belum ya, ada. dapat kan Hanya di toko Real material Class. terdekatnya. Oke, ya ampun seru banget ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Dika dan juga untuk Mbak Christine. Thank you. Sama-sama Semoga dengan selalu senang hati. sehat, Amin. semakin produktif dan semakin memberikan konten-konten edukatif dan informatif untuk para Real Food Fam di rumah. Siap. Dan untuk Real Food Fam jangan sampai lupa untuk follow Instagramnya @fitfitrealfoodid dan juga di like, comment, dan subscribe di YouTube Real Food Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di Realcast episode selanjutnya. Dadah! Bye.